Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Jadi sebelum itu kita memperkenalkan diri, yaitu saya nama Muhammad Khairi. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Manwari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Bagaimana ya? Kita lihat. Oke. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi Islam itu tidak membedakan antara disiplin ilmu yang satu dan disiplin ilmu dan yang lain. Jadi tidak membedakan. Tapi semua disiplin ilmu itu dipandang oleh Allah sangat penting. Allah berfirman yang isinya hanya ulama lah yang dari sekian banyak umat yang manusia yang takut kepada Allah. Hanya ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Ulama itu orang yang menyampaikan risalahnya Allah. Ulama itu yang tahu hukum-hukumnya Allah. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Jadi di zaman sekarang itu teknologi semakin canggih. Nah, kita sebagai di zaman sekarang sangat membutuhkan yang namanya teknologi tersebut. Nah, dengan dukungan penuh perangkat canggih, refleksi dan produksi kesenian merambah ruang keluarga dan masyarakat, termasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi seperti kita mahasiswa. Dengan menambah berbagai nilai baru, seni dapat menjadi pisau bermata dua. Jadi bisa merugikan, bisa bermanfaat. Pisau itu bisa merugikan dan bermanfaat. Contoh, pisau digunakan untuk mengupas apel. Itu kan bermanfaat. Tapi beda dengan pisau yang di situ untuk berbuat kejahatan. Itu bisa membuat rugi kepada manusia lain dan kita sendiri. Seperti itu. Lanjut, pandangan Islam tentang perekonomian. Yang pertama, barang dan jasa produksi. Dua, sistem produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tiga, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi. Empat, efisien dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Lima, antisipasi terhadap fakultas fluktuasi pasar mulai dari inflasi, reversi, depresi, dan lain-lain. 6. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Jadi ada 6. Jadi prinsip ekonomi, konsumen berada di dalam dengan ekonomi konvensional. Berkorban sekecil-kecil untuk mendapatkan keuntungan besar. Itu prinsip ekonomi. Jadi kayak istilahnya tuh kumpul batu dikit demi dikit menjadi bukit. Seperti itu. Seperti prinsipnya ekonomi itu seperti itu. Keuntungan yang dikorbankan itu kecil-kecil dulu, nanti akan mendapatkan keuntungan besar. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir. Kikir itu apa? Apa kikir? Tidak itulah. Dan tidak boros. Oh, kikir itu tidak pelit dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Jadi istilahnya itu dalam saya sendiri, jika dirimu ingin lebih banyak harta, di situ memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu teman apabila temanmu situ kekurangan apa, kalau di situ kita bisa bantu, kita bantu. Lanjut, melainkan performa yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produk dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar-kejar sebesar-besar dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Jadi monopoli itu dilarang dalam Islam ya. Oke, monopoli itu ya uang baru ya ada ribanya juga. Oleh karena itu keuntungan harus sewajar
sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Dalam Islam itu monopoli dilarang. B. Mengapa diperlukan preskriptif Islam dalam implementasi iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi iptek itu sebenarnya ilmu teknologi, ilmu teknologi canggih zaman modern sekarang. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua. Pertama, ayat-ayat Al-Quran, Quraniyah. Dari sumber yang pertama ini muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teknologi, mistisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lain-lainnya. Ayat Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termasuk dalam mushaf untuk masalah umat manusia. Sudah dirancang, di sana sudah dirancang ayat-ayat Al-Quran dalam wahyunya Allah turun seperti apa. Lanjut. C. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernasi. Anda masih ingat bahwa modernasi mengandung arti maju. Jadi maju, berkemajuan, modern. Misalnya modern itu kemajuan. Istilah barang modern, barang yang sudah bagus. Istilah digambarkan tuh dulu HP-nya HP tulalit, sekarang HP-nya Android. Dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, modern adalah perubahan sikap dan pandangan dan tradisional ke rasional dan tradisional ke logis dan nalar. Seperti itu. Jadi modern itu adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional. Kelanjutan. Jadi ada kelanjutannya, tidak mendukung kesulitan, tidak mengandung banyak taklif, dan bertahap. Ajaran Islam tidak mengandung kesulitan. Jadi Islam itu tidak mempersulit ternyata. Memang Allah menurunkan sebuah wahyu kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain itu, Allah menjelaskan Islam itu mudah. Islam itu mudah. Dan ajaran Islam tidak mengandung banyak beban. Jadi istilahnya itu misalnya riba. Kita sudah dikasih tahu bahwa riba itu dilarang. Ya udah, jauhi. Tidak mengandung. Kalau di situ kamu ada ribanya, itu juga akan memperbeban dirimu. Jadi Islam itu sebenarnya sudah menguntungkan pada diri kita. Misal meminum minuman keras. Itu dalam Islam tidak boleh. Di zaman Nabi dulu memang ada, tapi dimansuh. Tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Kalau di gambaran minuman itu kan tidak boleh minuman keras seperti marak gitu kan. Karena apa? Dalam sisi keduniaan juga bisa merugikan gitu. Dalam dunia merugikan, dalam akhirat juga merugikan. Bertahap. Ajaran Islam itu dengan kepada Allah, Rasul secara bertahap. Jadi tidak langsung Al-Quran aja diturunkan aja bertahap. Tidak langsung satu begini penuh, nggak mungkin. Itu bertahap. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu bertahap semua. Tidak langsung cerat gitu. Demikian juga proses pembumian di tengah masyarakat pada saat juga bertahap. Di dunia juga bertahap, tidak langsung misalnya besok kiamat, tidak. Itu ada proses, misalnya banyak perzinaan, banyak pergaulan bebas, banyak banyak yang minuman keras, seperti itu, bertahap. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konsultasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernasi. Perlu untuk disadari bahwa modernasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara
masif. Jadi kemajuan iptek ini telah mengubah pola pikir yang jadi nggak tahu jadi tahu. Yang di situ pergaulannya yang malu-malu bisa ngechat WA bisa. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspek termasuk pola keberagamannya, perilaku keabangan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahim cukup melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, dan media sosial lainnya. Situ. Iptek itu juga ada apa keuntungan juga. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya mengerjakan tugas dari Bapak dari Ustadz. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.